Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Agustina, biasa dipanggil Silvi. NPM saya 721213240. Saya dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia 2021C. Jadi di video ketiga kali ini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya resum. Nah, di sini ada perencanaan SDM. Perencanaan SDM itu sendiri adalah sebuah penjaminan tentang sistem pemenuhan kebutuhan SDM agar ada kepastian keberlangsungan organisasi atau perusahaan dalam berbagai situasi dan kondisi yang berubah serba cepat. Lalu ada manfaat, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan SDM, meningkatkan penghematan biaya, memastikan kebutuhan SDM yang kompeten, lalu ada mendorong terbangunnya sistem informasi SDM yang akurat, terakhir ada meningkatkan koordinasi antar SDM dan menciptakan suasana kebersamaan. Selanjutnya ada tujuan perencanaan. Yang pertama adalah terprediksinya permintaan masa depan perusahaan atau organisasi terhadap kebutuhan tenaga kerja. Nomor 2, terprediksinya jenis pekerjaan yang masih tetap dibutuhkan, pekerjaan yang akan terhapus dan tergantikan oleh teknologi. Nomor 3, ada diperoleh kepastian pasokan atau supply tenaga kerja untuk jangka pendek dan jangka panjang secara berkelanjutan. Nomor 4, ada terprediksinya kondisi tenaga kerja yang tersedia yang telah diluluskan. Terakhir ada diperoleh estimasi kebutuhan dana dan fasilitas lain yang diperlukan. Setelah manfaat, ada fungsi perencanaan SDM. Yang pertama, ada sebagai acuan atau pedoman bagi perusahaan melalui departemen atau divisi SDM. Yang kedua, ada sebagai sumber instrumen atau alat kontrol. Ketiga, ada sebagai acuan dalam membuat estimasi kebutuhan pendanaan dan fasilitas lain. 4, ada sebagai dasar dalam melakukan evaluasi terkait dengan pengadaan atau penyediaan SDM secara berkelanjutan. Evaluasi memiliki makna memastikan apakah tujuan perencanaan SDM tercapai atau tidak. Lalu ada langkah-langkah perencanaan SDM. Yang pertama ada mengumpulkan dan menganalisa data untuk memperkirakan permintaan tenaga kerja, rencana bisnis di masa mendatang, dan memperkirakan jumlah permintaan sumber daya manusia. Yang kedua ada menetapkan sasaran sumber daya manusia. Yang ketiga ada mendesain dan mengimplementasikan program yang akan membantu organisasi untuk mencapai tujuan sumber daya manusia. Terakhir ada memonitor dan mengevaluasi program. Setelah itu ada tantangan. Tantangan yang pertama adalah produktivitas tenaga kerja. Memastikan konsistensi atas produktivitas adalah tantangan terbesar bagi perusahaan. Tantangan kedua ada employee engagement, menetapkan azas keterikatan antara tenaga kerja dengan perusahaan juga menjadi suatu kekuatan yang dapat membangun perusahaan. Lalu ada tantangan yang nomor 3, yaitu biaya investasi SDM. Proses investasi atas sumber daya manusia itu sendiri menjadi tantangan yang penting dan strategis dalam organisasi. Tantangan keempat, peraturan dan regulasi. Faktor-faktor eksternal yang dapat menjadi tantangan adalah penetapan terhadap persyaratan terkait dengan pengupahan atau persyaratan atas penetapan peraturan lainnya yang terkait dengan sistem perburuhan. Tantangan kelima ada perkembangan usaha dalam sisi manajemen sumber daya manusia. Proses perkembangan usaha terkadang memakan waktu yang lebih cepat dan signifikan dibandingkan dengan status perkembangan kompetensi. Lalu ada tahapan perencanaan sumber daya manusia. Di sini ada 7. Nomor 1 ada pahami kualitas dan kuantitas karyawan. Nomor 2 ada lihat hasil evaluasi. Ketiga ada disesuaikan. Yang keempat ada program perusahaan.
kelima ada pahami kondisi pasar tenaga kerja, keenam ada analisis tren, dan terakhir ambil kesimpulan. Lalu ada teknik perencanaan. Yang pertama ada perkiraan ahli. Ini termasuk keputusan informal, formal dan survei pakar teknik Delphi. Nomor 2, tren analisis. Kebutuhan tenaga kerja dapat diproyeksikan melalui ekstrapolasi. Ekstrapolasi yaitu memproyeksikan tren masa lalu. Ketiga ada analisis beban kerja. Hal ini tergantung pada sifat beban kerja di departemen, di cabang, atau di divisi. Keempat ada analisis angkatan kerja, yaitu setiap kali produksi dan jangka waktu harus dianalisis. Kelima ada metode lain, bisa menggunakan beberapa model matematika. Keenam ada mengembangkan kerja program. Setelah dilakukan pembandingan antara persediaan tenaga kerja dengan perkiraan masa depan. Ketujuh ada mendesain program pelatihan. Hal ini berdasarkan pada tingkat diversifikasi, rencana ekspansi, program-program pengembangan, dan sebagainya. Lalu ada sistem perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia memiliki sistem yang terdiri dari 3 kegiatan, yaitu yang pertama adalah perakiraan sumber daya manusia atau pegawai, yang kedua ada penyusunan program kepegawaian, dan yang terakhir ada evaluasi dan kontrol. Lalu ada model perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah model Mason-Hare, yaitu model ini digunakan untuk pekerjaan yang telah ditetapkan baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Lalu ada yang nomor 2 ada model Andrew Sikula, yaitu model ini terdiri dari 5 komponen, yaitu tujuan sumber daya manusia, perencanaan organisasi, pengauditan sumber daya manusia, peramalan sumber daya manusia, dan pelaksanaan program sumber daya manusia. Lalu ada yang ketiga model USAF, yaitu model ini yang paling berhasil dalam mengkondisikan pendayagunaan personel yang efektif dan efisien. Dalam hal ini pendekatan yang digunakan adalah modern dan ilmiah. Yang keempat ada economic battle, yaitu model ini menggunakan karakteristik kekuatan kerja. Model ini sangat bermanfaat untuk ukuran pasar kerja, area geografis, dan sosioekonomi yang besar. Terakhir ada model Erwin Monday dan Robert M. Robert M. Noy, yaitu model ini menggunakan perencanaan strategik yang memperhatikan pengaruh faktor lingkungan, internal dan eksternal organisasi. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.